Oke, assalamualaikum warahmatullahi. Kali ini kita akan membahas mengenai materi TPS bagian aljabar ya, untuk soal UTBK tahun 2019. Di mana aljabar itu terdiri dari beberapa materi ya. Ada persamaan. Persamaan ini terbagi lagi, ada persamaan linier, kuadrat, ada yang suku banyak dan lainnya. Ya, kemudian ada program linier, kemudian ada persamaan garis ya, persamaan garis lurus, kemudian ada fungsi, kemudian ada pola bilangan ya. Pola bilangan yaitu aritmatika dan geometri, dan ada lagi matriks ya. Hanya saja di UTBK 2019 yang TPS itu tidak ada. Jadi yang akan kita bahas itu adalah persamaan, kemudian program linier, kemudian persamaan garis, fungsi. Untuk pola bilangan ini proporsi soalnya terlalu banyak, jadi seharusnya dia mengambil bagian sendiri, materi pembahasan sendiri saja, jadi tidak kita bahas di sini. Oke, kita lihat soal aja. Soalnya jika 2ax tambah 2 sama dengan 10 dan 4bx tambah 4 sama dengan 6, maka a per b sama dengan. Oke, berarti kita tentukan dulu a, tentukan b, setelah itu kita bagikan ya. Oke, dari yang diketahui ini kita pindahkan luas ke kanan 2 ini ya. Atau sama-sama kita kurangkan 2 kedua ruasnya. Jadi 2ax sama dengan 10 kurang 2, ini saya buat pelan-pelan saja. Kalau yang udah paham buat 8 langsung juga boleh ya. 2ax sama dengan 8 ya. Ini adalah 4, kemudian berarti kita dapatkan a sama dengan 4 per x. Oke, yang berikut juga sama, kita pindahkan 4bx sama dengan 6 kurang 4, berarti 4bx itu sama dengan 2 ya. Kita coret berarti 2 nih. Berarti 2bx sama dengan 1, berarti b itu sama dengan 1 per 2x ya. Oke, kita lihat, kita masukkan ke angkanya, berarti a itu adalah 4 per x per 1 per 2x. Kita coret 4-nya ya. Coret x ya. Ini 4 bagi 1/2. Pembagian pecahan berarti kan dibalik, sehingga jadi 4 kali 2 ya. Hasilnya adalah 8. Sehingga jawabannya adalah C. Kita lihat soal yang berikutnya. Soal nomor 2. Jika A 1 per A tambah 1 per B tambah 1 per C sama dengan 1 per D, maka A sama dengan. Oke, ini ada ruas kanan, ruas kiri. Usahakan 1 per A ini kita buat sendiri ya. Jadi ini kita pindahkan saja ke kanan. Jadi didapat itu adalah 1 per A sama dengan 1 per D kurang 1 per B kurang 1 per C ya. Kita sederhanakan ini operasi pecahan. Kita tahu kalau A per B ditambah atau dikurang C per D ini sama dengan, kita kalikan silang. Jadi ini kali kemari ya, AD tambah BC per BD. Ini hitungan pecahan ya, atau bisa juga dengan samakan penyebut. Jadi ini juga sama, ini kali kemari ya. Berarti B kurang D per DB atau BD kurang 1 per C. Ini C ini kalikan kemari ya. Jadi BC kurang DC ini kali kemari dikurang DB per DBC atau BCD. Ini adalah 1 per A. Sedangkan soalnya itu adalah A ya. Jadi untuk mendapatkan A itu adalah kita buat dia 1/, saja. Kanan kiri dibuat 1/, ini juga 1/, ya.
Jadi kalau dibuat 1/, itu kan jadinya A ya. Jadi nanti dapatnya A, atau dibalik saja ya, A sama dengan DBC per BC kurang DC kurang DB ya. Kita lihat optionnya, DBC atau BCD ya. BCD, ini BCD, oke. Ini B tambah C, ini salah. BCD, oke, sama ini BC kurang, oke, BC kurang, ini kita sederhanakan lagi, jadi BCD per BC kurang, kita lihat ini memiliki faktor yang sama, yaitu D ya. Jadi D kita keluarkan, sisanya itu adalah B tambah C. Ini B duluan ya, kita tulis. Jadi jawabannya itu adalah C. Oke, kita lihat yang berikutnya, soal nomor 3. Hasil pengurangan 3x tambah y per 3 oleh y kurang 2x per 2 adalah. Perlu kita ketahui bahwa kata pengurangan ini ada dua versi ya. Pengurangan 5 oleh 3 ini artinya adalah 5 kurang 3. Tapi kalau seandainya pengurangan 5 dari 3, ini artinya adalah 3 kurang 5. Nah, di sini kita lihat kata oleh. Berarti yang pertama kurang yang kedua. 3x tambah y per 3 kurang y kurang 2x per 2. Kita kalikan saja ya, kali silang seperti yang tadi, ini kali kemarin, ini kali kemarin. Jadi 3x tambah y kurang 3 y kurang 2x per, hasil kali penyebutnya itu adalah 6. Kita kalikan 6x tambah 2y kurang 3y tambah 6x ya per 6. Kita lihat yang sejenis 6x dengan 6x itu adalah 12. 2y kurang 3y min y per 6. 12x kurang y per 6. 12x kurang y per 6. Jadi jawabannya itu adalah A ya. Oke, kita lihat yang berikutnya, soal nomor 4. Jika x tidak sama dengan 0 dan x tidak sama dengan 2. Seharusnya x tidak sama dengan min 2 ya, supaya penyebutnya tidak 0 ya. Maka hasil kali 4 kurang x kuadrat per x kali 3x per x tambah 2. Oke, kita kalikan, kita lihat dulu yang bisa kita sederhanakan atau kita bagi ya. Seperti ini bisa kita bagi nih, x ini kita faktorkan saja. 4 kurang x kuadrat adalah 2 kurang x, 2 tambah x, kemudian dikali 1 per x tambah 2 ya. Sorry, ini adalah 3. Di atas masih ada sisa 3. 3, oh, bawah 2. Oke, ini per 1 ya. Ini per 1, ini kita coret. X tambah 2 dengan 2 tambah x itu sama. Tinggal kita kalikan aja suku ini dengan 3 ya. X kurang 2, 2 kurang x. Jadi adalah 6 kurang 3x. 6 kurang 3x, jadi jawabannya adalah E. Kita lanjut yang berikutnya, soal nomor 5. Oke, ini model yang berbeda. Ini adalah mengenai fungsi. Di antara diagram panas, ini panah ya seharusnya. Berikut yang tidak menyatakan fungsi dari A ke B adalah. Oke, fungsi itu tepat satu dari sebelah kiri atau domain, tepat satu ke kanan ya, atau kodomain. Jadi kita lihat ini ada
tidak ada yang bercabang, udah pas, dan tidak ada yang kosong. Ini tidak ada yang bercabang, tidak ada yang kosong. Nah, di sini ada yang bercabang dan ada yang kosong. Jadi ini yang bukan merupakan fungsi. Ya, jadi jawabannya adalah C. Kita lihat soal berikutnya. Di antara grafik berikut yang tidak menyatakan Y sebagai fungsi dari X adalah, ini artinya adalah Y sama dengan fx, ya. Jadi kalau kita buat dalam diagram panah, di sini adalah X, di sini adalah fx-nya atau nilai dari X, ya. Itu artinya nilai X ini tidak ada yang memasangkan dua kali atau lebih dari sekali. Oke, kita lihat dari gambar ini, mana gambar ini yang dia tidak memasangkan lebih dari sekali. Nah, kalau kita lihat di sini kan tidak. Berarti yang kita cari ini adalah yang salah, ya. Tidak menyatakan yang salah, artinya bukan fungsi. Jadi kita lihat satu persatu supaya kita bisa mengetahui bahwa tidak ada yang memiliki yang X ini memasangkan lebih dari sekali. Tinggal kita tarik saja garis yang tegak lurus sumbu X, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat kurva yang pertama seperti ini, kalau saya tarik di sini tegak lurus dengan sumbu X, kita lihat ini kan sumbu koordinatnya seperti ini, ya. Nah, ini sejajar tegak lurus dengan sumbu X, kita tarik saja. Nah, kalau kita lihat di sini, ini dia memotong lebih dari sekali. Memotong lebih dari sekali, sehingga kalau saya buat ini, kita anggaplah misalnya X sama dengan 2 sepotongannya. Koordinat dipotongnya yang di sini ini adalah 2 koma, di sini juga akan 2 koma. Kemudian di sini juga 2 koma. Yang berbeda itu apanya? Titik-titik ini. Sehingga kalau kita gambarkan dalam diagram panah, 2 ini akan memasangkan lebih dari 1, sehingga ini akan mengakibatkan dia bukan merupakan fungsi, ya. Jadi syaratnya itu adalah kita tarik garis kalau dia berubah grafik, ya. Kalau dia Y sama dengan fx, tidak ada memotong lebih dari sekali. Nah, jadi ini tidak menyatakan sebagai fungsi, berarti jawabannya itu adalah A. Kalau kita lihat yang lain, ini kita tarik garis ini, dia akan memiliki satu titik potong saja. Dan menariknya itu hanya sekali saja, ya. Nah, begitu juga untuk yang ini, atau kita lihat misalnya yang ini juga hanya sekali, ini hanya sekali. Jadi jawabannya itu adalah yang A. Jadi bisa kita buat ini kalau dia grafik, ya. Y sama dengan fx, Y sama dengan fx. Itu cara mengujinya adalah tarik garis. Garis tegak lurus sumbu X ini memotong satu titik. Ini syarat dia berupa fungsi, ya. Ini kalau berupa grafik. Oke, kita lihat soal yang berikutnya. Di antara grafik berikut yang menyatakan Y sebagai fungsi dari X adalah, oke, seperti yang tadi, ya. Berarti syarat sebuah fungsi aja tarik garis tegak lurus sumbu X. Kalau kita tarik garis ini 2 kali, ya. Tarik garis 2 kali juga. Kemudian kalau ini kita tarik garis, nah, kita tarik garis ini sepanjang yang kita tarik garis ini semua memotong berimpit. Jadi ini memasangkan banyak sekali, ya. Jadi bercabang kalau dalam diagram panah. Jadi juga bukan. Nah, ini kita tarik hanya memotong sekali. Jadi jawabannya adalah D. Ini kalau yang E memotong di 2 titik, ya.
Oke, yang berikutnya adalah soal nomor 8. Ini materi mengenai program linier. Sedikit untuk teorinya, misalkan ada sebuah sumbu koordinat, sumbu X dan sumbu Y, kemudian di sini ada persamaan garis melalui 0,A dan B,0. Langkah awal adalah kita tentukan dulu persamaannya ya. Persamaan garis, jadi ini kalikan ke X, ini ke Y, sehingga didapat persamaannya itu adalah AX tambah BY sama dengan hasil kali keduanya, yaitu AB. Ini adalah persamaan garisnya. Langkah berikutnya adalah kita tentukan tanda pertidaksamaannya berdasarkan daerah arsirnya, atau bisa juga untuk daerah arsir ini bisa kita tentukan dengan cara uji titik ya di daerah arsir, harus benar ya. Uji titik di arsir ini harus benar, atau kita masukkan titik yang di bukan daerah arsir itu jawabannya harus salah. Atau bisa juga kita tentukan dengan cara kalau arsirnya ke kiri itu tandanya lebih kecil, kalau arsirnya ke kanan tandanya lebih besar ya. Oke, kita gunakan yang mana saja, tidak ada masalah. Kita tentukan dulu persamaan dari ini ya. 1, 2, 3, 4 ini adalah 0,4, kemudian 3, 4, 5, ini 6 ya, yaitu 6,0. Ini sumbu X kita dapatkan adalah 4X tambah 6Y, hasil kali keduanya itu adalah 24. Ini persamaannya. Kemudian kita tentukan daerah arsirnya. Ini 0,0 ini adalah daerah arsir. Jadi kalau kita masukkan ini 0 harus benar. Jadi semua ini adalah 0 kan? 0, di sini titik-titik, di sini 24 kita isi, sudah pasti tandanya adalah lebih kecil. Sehingga ini 4X tambah 6Y lebih kecil dari 24. Dan ini masih sama-sama bisa kita bagi 2 ya, yaitu 2X tambah 3Y kurang dari 12. Pindahkan ke ruas kiri, jadi 2X tambah 3Y kurang 12 kecil dari 0 ya, sehingga jawabannya itu adalah A. Oke, kita lihat yang soal berikutnya, soal nomor 9. Pertidaksamaan dengan daerah yang diarsir. Sebagai representasi himpunan penyelesaiannya adalah kita lihat ini 3 ya, 0,3 kita kemari, kemudian yang ini min 4 kemari. Jadi kita dapatkan itu adalah 3X kurang ya, min 4 di situ. Min 4Y sama dengan min 12. Ini adalah persamaannya. Untuk mendapatkan pertidaksamaannya, kita lihat, ambil titik uji yang diarsir atau bukan arsir ya. Sebenarnya kita lebih gampang ambil yang 0,0 yang bukan arsir, tapi kita ambil coba dua-duanya. Kita ambil yang wilayah sini ya. Ini adalah min 5,0. Min 5,0, min 5. Min 5,0. Berarti kalau saya masukkan di sini min 5, di sini 0, itu harus benar. Jadi kalau kita kalikan ini semuanya itu adalah min 15 ya. Ini titik-titik akan kita isi. Min 15 itu hubungannya dengan min 12 adalah tandanya lebih kecil. Jadi di sini jawabannya adalah 3X kurang 4Y lebih kecil dari min 12. Kita pindahkan ruasnya, kurang 4Y tambah 12 sama dengan 0. Sehingga jawabannya itu adalah A ya.
Nah, untuk yang titik uji saya bilang tadi 0,0, ini lebih gampang tapi harus salah. Saya ambil kalau misalnya ini 0, saya masukkan misalnya 0, kita 0,0 ya. Oke. Kita ambil 0,0 itu harus salah. Jadi masukkan 0, masukkan 0, semua ini adalah 0, di sini titik-titik, di sini min 12, di sini kita harus mengisi tapi nilainya harus salah. 0 itu hubungannya dengan min 12 itu adalah lebih besar, tapi supaya salah itu harus lebih kecil, sehingga jawabannya itu adalah 3x kurang 4y lebih kecil dari min 12 ya. 3x kurang 4y tambah 12 lebih kecil dari 0 ya, jawabannya itu adalah A. Kemudian soal yang berikutnya itu soal nomor 10. Soal nomor 10 di sini 5,0, kemudian di sini adalah 0, min 2 ya. Ini kita kalikan kemari dengan x, ini kalikan dengan y ya. Jadi min 2x tambah dengan 5y, hasil kalinya adalah min 10. Oke, kita masukkan 0,0 harus salah karena 0,0 ini bukan di wilayah asir ya. Jadi 0 titik-titik min 10 ya. Jadinya kalau gitu ini tandanya adalah lebih kecil ya. Jadi min 2x tambah 5y ini lebih kecil dari min 10, min 2x tambah 5y tambah 10 lebih kecil dari 0, sehingga jawabannya itu adalah min 2x tidak ada di sini, berarti kita kali dengan negatif, yaitu 2x kurang 5y kurang 10 lebih besar ya tandanya. 2x kurang 5 kurang 10 lebih besar, jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lihat soal berikutnya, soal nomor 11. Ini adalah materi persamaan linear dua variabel. Harga dua pensil sama dengan 5.000. Harga satu buku B rupiah. Harga satu buku B rupiah. Satu buku sama dengan B. Ini dua pensil 5.000, berarti satu pensil adalah 2.500 ya. Amir membeli 5 buku dan 10 pensil. 5 buku. 10 pensil. Jika ia membayar 100.000, maka jumlah uang kembaliannya adalah. Oke, kita lihat harganya dulu ya. Kita lihat harganya. Harga kalau dia 5 buku dan 10 pensil ini sama dengan 5 buku. Buku itu B ya. 10 pensil 10 dikali dengan 25, 2.500. Jadi kalau gitu ini adalah 5B tambah 25.000 ya. Ini adalah harga totalnya. Sedangkan dia membayar itu adalah 100.000, dan kalau dibayar 100.000 sehingga ada kembaliannya ya, atau kita kurangkan saja ya, berarti 100 kurang dengan harganya, yaitu 5B tambah 25. 100 kurang 25 itu adalah 75.000 kurang 5B. Jawabannya adalah C ya. Kita lihat soal berikutnya. Soal nomor 12. Harga satu penghapus sepertiga harga satu pensil. Harga satu penghapus sama dengan sepertiga pensil ya. Pensil nggak mungkin kita gunakan simbol yang sama ya. Pensil L saja. Harga dua penghapus dan dua pensil sama dengan
2 penghapus dan 2 pensil sama dengan harga 1 pulpen. Harga 1 pulpen. Kita anggap aja pulpen adalah N. Jika harga pulpen adalah R rupiah, oh di sini R rupanya. Kita ganti R. Maka harga 1 penghapus adalah, oke, kalau gitu kita ubah ke dalam di sini nanti hasil ini bisa kita kerjakan dengan substitusi atau eliminasi. Karena sudah tersedia bentuk P sama dengan seperti ini, kita lebih bagus gunakan substitusi ya. Dan kita ubah ke dalam bentuk P di sini nanti semuanya. Jadi ini kita ubah menjadi 3P sama dengan L ya. Kalau 3 kita sama-sama kita kalikan 3. Ganti L ini. Jadi 2P tambah 2L yaitu 3P sama dengan R. 2P tambah 6P ya. Jadi 8P sama dengan R, sehingga P itu didapat adalah R per 8 ya. Jadi jawabannya adalah B. Yang berikutnya, soal nomor 13, harga 1 kg kentang lebih tinggi 8.000 dari harga 1 kg timun. Kentang sama dengan 8.000 ditambah timun ya. Jika harga 1 kg kentang dan harga 1 kg timun adalah X, maka harga 1 kg timun adalah, oke, kita eliminasi boleh, substitusi juga boleh ya. Ini kita substitusi saja karena di sini udah ada tersedia K sama dengan, udah ada T ya di sini, jadi kita ganti K nih, yaitu 8.000 tambah T tambah juga dengan T yang ini sama dengan X. Jadi 8.000 kita pindahkan saja ya. 8.000 nya. Jadi ini 2T sama dengan X kurang 8.000. Berarti T sama dengan X kurang 8.000 per 2. X kurang 8.000 per 2. Jawabannya itu adalah E ya. Oke, kita lihat soal nomor 14. Misalkan X kurang Y menyatakan koordinat suatu titik pada bidang XY dengan X kurang Y tidak sama dengan 0. Apakah X lebih besar dari Y? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, kita cek dulu pernyataan 1. Apakah kalau ini dimasukkan bisa menjadi soal yang bisa dijawab ya. Jadi kalau ini kan bentuknya bisa kita faktorkan, jadi X kurang Y kuadrat ini sama dengan 4 X kurang Y. Ini bisa kita coret ya. Karena kenapa? Karena X kurang Y itu tidak sama dengan 0, jadi bisa kita coret. Sehingga kita dapatkan X kurang Y itu sama dengan 4. Kemudian kita lihat pertanyaannya ini, X lebih besar dari Y. Ini bisa kita ganti pertanyaannya menjadi X kurang Y itu lebih besar dari 0. Atau apakah X kurang Y lebih besar dari 0? Nah, di sini X kurang Y sama dengan 4, sehingga jawabannya adalah ya. Artinya apa? Bahwa dengan pernyataan ini, pernyataan 1 saja ini cukup untuk menjawab, untuk membuat pertanyaan ini bisa dijawab ya. Ini kalau dia dalam aljabar. Kalau misalnya dia dalam persamaan garis atau kartesius ya, ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Dengan X nya, kalau kita anggap X nya 0, Y nya adalah min 4 ya. Min 4. Kalau Y nya yang 0, X nya itu adalah 4. Kita jadikan sebuah garis dulu. Oke, ini garis.
pertanyaan ini, apakah X lebih besar dari Y? Itu artinya di setiap titik di garis ini, apakah komponen X-nya itu selalu lebih besar dari Y? Itu maksudnya. Saya ambil contoh gini. Ini koordinat di sini adalah 4,0. Di sini terlihat X-nya 4, Y-nya 0. Di sini X lebih besar dari 0 ya. Kalau saya buat titik di sini titiknya adalah 0,-4. Di sini juga X lebih besar dari Y. Apakah ini bisa menjamin semuanya itu lebih besar, X lebih besar dari Y? Kita lihat di sini masing-masing, karena ini grafik linear, dan pertambahannya itu selalu sebanding ya. Jadi kalau di sini 4, nanti kita ambil titik di sini, ini X-nya bertambah, Y-nya juga akan bertambah, tetapi pertambahannya sebanding, sehingga X itu selalu dia lebih besar dari Y. Begitu juga kalau kita lihat mundur ke belakang, koordinat X itu akan selalu besar juga dari Y ya. Ini berdasarkan kalau Kartesius, sehingga ini cukup ya kalau kita lihat dari Kartesius atau dengan dari aljabar ya. Oke, kita lihat pernyataan kedua, 2X sama dengan 2Y kurang 6. Ini sama-sama kita bagi dengan 2 saja. Jadi X sama dengan Y kurang 3 ya. Oke, kita pindahkan aja X Y nya supaya terbentuk X kurang Y sesuai dengan pertanyaan ini ya. Jadi kita dapatkan yaitu X kurang Y itu sama dengan min 3. Oke, pertanyaannya itu adalah apakah X kurang Y lebih besar dari 0? Nah, di sini X nya kurang Y adalah min 3. Artinya jawabannya itu adalah tidak, dan tidak itu merupakan jawaban juga, sehingga ini pertanyaan ini kalau dimasukkan bisa terjawab juga, sehingga ini cukup ya, dengan pernyataan adalah cukup ya. Kalau kita gambar dengan Kartesius juga sama ya, kita gambar Kartesius, nanti nilai Y itu akan selalu lebih kecil ya, berdasarkan analisis yang tadi. Oke, kita lihat optionnya. Optionnya itu pernyataan 1 sudah cukup, tidak cukup, pernyataan 2 sudah cukup, pernyataan 1 sudah cukup dan menjawab pertanyaan, dan pernyataan 2 juga cukup. Jadi jawabannya itu adalah D ya. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Soal nomor 15. Ini soal yang berjenis sama. Misalkan XY menyatakan koordinat suatu titik pada bidang XY dengan X kurang Y tidak sama dengan 0. Apakah X lebih kecil dari Y atau X kurang dari Y? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut dapat menjawab pertanyaan berikut. Oke, kita sederhanakan dulu ya. Kalau kita lihat ini, kita coba ke ubah, ganti pertanyaannya jadi menjadi X kurang Y lebih kecil dari 0 ya. Ini coba kita buat yang ini, X tambah pernyataan 1 sama dengan 5. Coba kita ubah ke bentuk ini supaya muncul X kurang Y. Ini kan jadinya X sama dengan 5 kurang 2Y ya. Kita kurangkan Y kanan kiri jadi X kurang Y. Di sini adalah 5 kurang 3Y terbentuk ini. Oke, kira-kira apakah bisa dipastikan bahwa X kurang Y ini lebih kecil dari 0? Nah, ini tidak dapat dipastikan ya, dia tergantung nilai Y. Kalau nilai Y nya itu lebih besar dari 5/3, itu akan lebih besar
dari 0, tapi kalau kurang dari itu akan lebih kecil dari. Jadi ini tidak dapat dipastikan ya, tidak dapat dipastikan. Artinya ini tidak cukup, Kalau kita lihat berdasarkan Cartesius, ini kita gambar misalnya. Kalau ini kita gambar, ini sumbu X, sumbu Y, kemudian kalau Y-nya 0 itu didapat X-nya 5. Kalau X-nya yang 0 kita dapatkan Y-nya itu ada 5/2 ya. 5/2 itu 2,5, sekitar 2,5. 1, 2. Kita anggapnya di sini. Oke, kira-kira apakah setiap X itu kurang dari Y? Maka setiap X kurang dari Y. Jadi kalau kita lihat koordinat di sini adalah 5,0. Di sini X itu lebih besar dari Y ya. Di sini X lebih besar dari Y. Kemudian kalau kita lihat yang di sini koordinatnya adalah 0,5/2. Nah, di sini koordinatnya X-nya itu lebih kecil dari Y. Ada yang lebih besar dari Y, ada yang lebih kecil dari Y. Dan ini kita lihat di titik-titik yang lain juga akan kita jumpai seperti itu ya. Jadi kalau kita mau melihat pembatasnya itu wilayah mana yang dia lebih besar dari X kurang dari Y, wilayah mana yang X lebih kecil dari Y, itu kita coba aja kita sama dengankan X sama dengan Y. Walaupun di sini ada tulisan X tidak sama dengan Y, kita samakan aja X sama dengan Y. Jadi kalau seandainya X sama dengan Y di sini, Y tambah 2Y atau X tambah 2X, kita sama dengan X tambah 2X itu adalah 3X ya. X tambah 3X sama dengan 5. X tambah 2X, X tambah 2X, X tambah 2X, ini 3X sama dengan 5, jadi X sama dengan 5/3. Y nya juga 5/3 ya. 5/3 itu sekitar 1/3 ya. 1/2/3. Jadi 1/2/3 kita lihat di sini. Jadi ini adalah batasnya sewaktu X itu sama dengan Y. Artinya apa? X sama dengan Y. Ini sewaktu dia nanti ini ke bawah, semua itu X akan lebih besar dari Y. Nah, sewaktu ini ke atas, wilayah ini ke atas itu akan menghasilkan nilai X itu yang selalu lebih kecil dari Y atau Y lebih besar dari X. Jadi ada beberapa wilayah pembagiannya ya. Jadi itu tidak cukup ya. Oke, kita lihat yang berikutnya. Ini bisa kita coret karena X kurang Y tidak sama dengan 0. Jadi kita dapatkan X kurang Y itu sama dengan 2 tambah Y. Kita pindahkan ya. Kita pindahkan ke kanan. Jadi didapat itu adalah X sama dengan 2 tambah 2Y. Oke, kita lihat di sini. Kalau mau kita ubah ke dalam X kurang Y, nggak usah kita pindahkan ke kanan. Kita lihat, ini saja kita pakai ya. Nah, dari sini X kurang Y, kita lihat pertanyaannya, apakah X kurang Y kurang dari 0? Di sini X kurang Y itu adalah 2 tambah Y. Nah, apakah sudah dipastikan kalau X kurang Y itu negatif dari bentuk ini? Atau bisa dipastikan positif? Itu kita tidak dapat pastikan karena dia tergantung nilai Y. Jadi di sini juga tidak cukup, untuk menjadi pertanyaan yang bisa kita jawab. Begitu juga kalau seandainya kita mau uji coba dengan diagram Cartesius ya, dengan gambar. Oke, sekarang kalau seandainya dua-dua ini kita jadikan untuk menambah jawaban, kira-kira bisa nggak nih? Coba kita
eliminasi saja, yaitu X tambah 2Y sama dengan 5. Kemudian satu lagi itu adalah kalau kita pindah ruas jadinya X kurang 2Y ya, sama dengan 2. X kurang 2Y sama dengan 2. Kita tambahkan saja, berarti 2X sama dengan 7. Jadi X ini sama dengan 7 per 2 ya. X sama dengan 7 per 2, kita masukkan kembali, jadinya 7 per 2 tambah 2Y sama dengan 5. Pindahkan, berarti 5 kurang 7 per 2 ya, berarti 10 kurang 7 3 per 2. Berarti kalau gitu Y sama dengan 3 per 4. Jadi kita lihat di sini, kita bisa lihat bandingkan X kurang Y itu kan bisa kita kurangkan, terlihat nih. Kita tidak mementingkan hasilnya, yang penting bisa dijawab atau tidak ya. Jadi ini walaupun dia negatif atau dia positif, ini bisa dijawab. Jadi kalau seandainya dua-duanya ini digabung, itu akan menjadi cukup. Jadi jawabannya adalah 2 pernyataan bersama cukup, tapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Jadi jawabannya C. Oke, kita lihat soal berikutnya. Oke, nomor 16, suatu garis pada bidang XY melalui titik 3,1 mempunyai gradien sepertiga. Ini M ya simbolnya. Manakah di antara titik dengan koordinat berikut yang terletak pada garis itu? Oke, kita lihat rumus kembali SMP kelas 2 ya. Kelas 2 atau kelas 1 itu Y kurang Y1 sama dengan M kurang. Oke, kita masukkan titiknya, Y kurang Y1, titiknya 1 sama dengan M sepertiga ya, X kurang 3. Kita kalikan ke dalam ya, Y kurang 1 sama dengan sepertiga X kurang 1 ya, sepertiga kali 3, kita coret saja. Ini 1 Y sama dengan sepertiga X. Kalau saya ganti X-nya min sepertiga, yang di sini min sepertiga, ini saya ganti min sepertiga, saya ganti dengan ini, otomatis Y-nya itu adalah min 1, sedangkan di sini adalah 0, berarti salah. Kemudian kalau saya ganti X-nya dengan 0, saya ganti dengan 0, Y-nya akan 0 ya. Berarti kalau gitu ini adalah benar. Kalau saya ganti X-nya dengan min 6, ini min 6, berarti sepertiga kali min 6 itu adalah min 2. Seharusnya min 2 di sini, tapi ini salah. Kemudian kalau saya ganti X-nya dengan 6, ini 6 ya, saya ganti, berarti sepertiga kali 6 itu adalah 2. Ya, berarti jawabannya benar ya. Ini berarti benar. Berarti adalah 2 dan 4. 2 dan 4 optionnya kita lihat 2 dan 4 saja yang benar, sehingga jawabannya adalah C. Oke, nomor 17, suatu garis pada bidang XY melalui titik setengah koma min 2 dan punya gradien 2 sama, soalnya manakah di antara titik dengan koordinat berikut yang terletak pada garis itu? Oke, kita gunakan rumus yang sama, Y kurang Y1, langsung saja, Y1 nya adalah min 2 ya, sama dengan M X kurang X1, Y tambah 2 sama dengan 2X kurang 1, Y sama dengan 2X kurang 3 ya. Kalau saya masukkan 0, berarti hasilnya min 3, berarti di sini salah. Kalau saya masukkan di sini adalah 1, di sini 1, 2 kali 1 kurang 3 adalah min 1 ya. Di sini juga salah.
Kalau saya masukkan 2, diganti dengan 2, berarti 4 kurang 3 adalah 1 ya. Ini juga salah ya. Kalau saya masukkan 3, 2 kali 3, 6 kurang 3 adalah 3 ya. Jadi jawabannya di sini benar, 4 ya. Hanya 4 yang benar. Jawabannya adalah D. Oke, nomor 18. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Dengan X-nya di antara 0 dan 1 ya. X pangkat 4 kurang 1 per X kuadrat kurang 1. Ini kita sederhanakan aja dulu. X kuadrat kurang 1, X kuadrat tambah 1. Di sini X kuadrat kurang 1 ya. Kita bisa coret nih. Jadi didapat adalah X kuadrat tambah 1. Di sini X tambah 1. Sekarang kita lihat mana yang besar dan mana yang kecil ya. Kita lihat 1 ini sebanding ya. Jadi tinggal kita bandingkan X kuadrat dan X. Dengan X itu intervalnya antara 0 dan 1. Kalaupun kita kuadratkan, intervalnya itu akan sama ya. 0 dan 1 juga. Cuma nilainya ini menjadi lebih kecil ya. Kalau kita bandingkan X kuadrat itu selalu lebih kecil dari X kalau intervalnya antara 0 dan 1. Kenapa seperti itu? Kita ambil saja contoh setengah. Pada X kalau dia dikuadratkan itu menjadi 1/4. Atau misalnya 2/3. 2/3 dikuadratkan itu menjadi 4/9 ya. Jadi dia lebih kecil. Jadi karena berdasarkan ini, berarti ini udah pasti adalah lebih kecil. Ini P lebih kecil, yang ini Q lebih besar. Jadi P lebih kecil dari Q atau Q lebih besar dari P. Kita lihat soal berikutnya. Satu kaleng cat hijau dihasilkan dari 2 liter biru. 2 biru tambah 3 kuning. Ini menghasilkan 1 kaleng cat hijau. Telah dicampurkan 5 liter cat biru. Tambah A kuning ya. Menghasilkan hijau. Hijau itu secara otomatis ini akan lebih banyak daripada yang pertama. Karena membandingkan untuk membentuk sebuah warna yang baru itu biasanya perbandingannya sama ya. Jadi kalau ini 2/5. Mungkin kalau di sini 6 itu akan kita langsung tahu ya. 2/6 itu 2 kali 3 ya. Ini juga sama, tinggal kita kalikan 3 saja satu baris. Ini kita bandingkan saja langsung, yaitu 2/5 itu sama dengan 3/A ya. Kita tentukan A-nya, berarti A itu sama dengan 3/2/5 atau 3/15 ya. 15/2. Jadi ini 15/2, A-nya ganti 15/2 berarti sama dengan 15. Sedangkan di sini 14, ini 15 ya. Jadi P itu lebih besar daripada Q. Jawabannya adalah A ya. Kita lihat selanjutnya. Nomor 20. Jumlah pegawai perusahaan A 3 kali jumlah pegawai di perusahaan B. Oke, kita buat persamaan seperti ini. Jumlah pegawai di perusahaan A dan B 92 orang. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, di sini Q-nya selisih antara pegawai A dan B ya. Jadi kita harus tentukan dulu A dan B-nya. A itu 3B, kita ganti aja ini dengan 3B tambah B sama dengan 92. Berarti 4B 92. B itu adalah 92/4. 9 bagi 4 itu adalah 2. 2 bagi 4 3 ya. Lalu kita lihat A-nya. A-nya itu 3B, berarti 3 kali 2 3 berarti 69. Selisih A kurang B, kita kurangkan saja. 69
dikurang 23 ya. Berarti 6, 46. Di sini adalah 46. Nah, kita bandingkan, berarti P itu adalah lebih besar dari Q ya. Di jawabannya adalah A. Oke, nomor 21. Untuk membuat satu cangkir kopi diperlukan 3 kopi sendok dan creamer 2 sendok. Oke, kita lihat 3 kopi tambah 2 creamer. 2 creamer. Ini untuk mendapatkan satu kopi ya. Secangkir kopi. Telah digunakan 15 sendok kopi, 15 sendok ditambah creamer sendok untuk membuat beberapa cangkir kopi. Untuk membuat beberapa cangkir kopi ya, saya simbolkan dengan S. Hubungan yang benar antara kuantitas P. Oke, kita seperti yang tadi bandingkan saja. Atau ini kalau kita lihat ini adalah dikali 5 ya. Ini juga kali 5. Jadi kalau gitu ini kali 5 adalah 10 ya. Jadi kita dapatkan A-nya adalah 10. A-nya 10, ini ganti 10 berarti 30. 30, P30, Q10 berarti P lebih besar dari Q ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Nomor 22. Harga satu buku dan satu pensil. Satu buku dan satu pensil adalah 35.000. Selisih harga satu buku dan satu pensil sama dengan 5.000. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, kita lihat ini jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku ini, dari buku atau pensil. Kita tambahkan saja ya. 2B sama dengan 40.000, berarti buku itu adalah harganya 20.000 ya. Kalau 20.000 berarti kita dapatkan pensilnya adalah, ini ganti 20.000 ya, 20.000 tambah L 35 berarti L nya itu pensilnya adalah 15.000. Jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu. Di sini kata-kata salah satu harus kita pahami. Minimal ya, berarti kalau gitu 15.000 di sini. P 20.000, sehingga jawabannya itu adalah A. Oke, nomor 23. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Kita faktorkan dulu ini ya, seperti yang tadi. Jadi kalau kita faktorkan itu 1 kurang X kuadrat, 1 tambah X kuadrat, 1 kurang X kuadrat. Di sini 2 tambah X. Oke, 2 tambah X, 1 tambah X kuadrat. Kalau kita substitusikan angka yang ada di sini, ini dimulai lebih dari 2 ya. Dimulai lebih dari 2. Kalau kita ambil saja itu 3, kita ambil 3, ini jadinya 5. Kalau kita ambil 3, ini jadinya juga lebih besar ya, yaitu jadinya 10 ya, 3 kuadrat. Kita ambil misalnya 3. Misalnya X nya 3, di P itu jadinya adalah 1 tambah 3 kuadrat, itu adalah 10. Kemudian di Q itu adalah 2 tambah 3, 5. Dan seterusnya, ini akan menjadi lebih besar sewaktu dia 4, 5 dan seterusnya. Sekarang coba kita ambil ini angka 2,5 saja kita ambil. Atau kita ambil, walaupun di sini tidak boleh 2, kita coba ambil 2.
Kalau kita coba 2, 4. Nah, ini akan menjadi juga lebih besar ya. 2, ini 4, ini kan ada penambahnya lagi 1. Jadi kalaupun dia diambil X lebih besar dari 2, ini akan P ini akan selalu lebih besar dari Q. Jadi jawaban itu adalah A ya. Oke, nomor 24. X di antara 0 dan 1. Ada hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan. Oke, kita sederhanakan dulu ini. Ini adalah X pangkat 3 kali X pangkat 6. X pangkat 9 ya. Berarti terlihat ini adalah 1. Ya, karena di sini pangkat 9 di atasnya. Di sini X kuadrat. Ini adalah Q-nya. Ini P. Oke, kalau kita substitusikan X kuadrat ini itu paling tinggi nilainya tidak mencapai 1, sedangkan di sini nilainya 1. Jadi kita bisa pastikan bahwa P itu lebih besar dari Q. Jadi jawabannya adalah A ya. Demikian saja untuk pembahasan materi aljabar ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.